Contoh ikatan cinta. Jadi bapak-bapak sekarang ini udah gaul gitu. Luar biasa beliau. Saya tengok status beliau. Pada suatu hari beliau sedang, kalau bahasa kitanya, di salon. Kenapa? Usia boleh tua, tapi semangat tetap muda. Hayya 'alal falah. Bapak Ibu para jamaah yang saya muliakan, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillah. Mengapa ini penting kita bersyukur kepada Allah sekurang-kurangnya lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Mengapa di setiap pembukaan, mengapa di setiap awal-awal orang pidato, orang ceramah, orang tausiah senantiasa syukur pertama sekali? Mengapa ini penting? Karena Bapak Ibu yang semuliakan, nilai kenikmatan Allah yang diberikan di dalam kehidupan kita ini tidak akan pernah bisa kita bandingkan dengan apapun, tidak bisa kita bayar dengan apapun, sedikit saja. Bu, Bu, ngantuk? Ngantuk? Baru mulai dah ngantuk. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu besar nikmat Allah. Makanya di setiap waktu, di setiap keadaan, latih diri kita ini untuk bersyukur kepada Allah. Maka hadir kita pada malam hari ini, jangan merasa terpaksa. Jangan karena suami, jangan karena tetangga, jangan karena warga, jangan karena undangan, tapi betul-betul dengan kesadaran kita bahwa kehadiran kita, wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, capek? Letak? Hah? Oh, letak sih kan? Oh, apalah jauh sore sekejang. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, siang tadi kita bekerja, siang tadi kita ke kebun, ke sawit, ke pasar, di jalan, ke kantor. Harusnya jam segini kami sedang depan TV. Nah, ambil bantal, guling depan TV, hidupkan film kesayangan. Nah, contoh ikatan cinta. Iya Pak ya? Ada lagi film tuh? Tak ada lagi ya? Malam ketinggalan sedikit. Jadi Bapak Ibu, di jam ini itu jam istirahat, apalagi ibu-ibu. Siang tadi bekerja, mengurus anak, mengurus dapur, memasak dan sebagainya. Lalu malam hari ini ingin rasanya, kalau bahasa kami lubuk terapnya, melui-luin pinggang. Kalau si kau tak tahu gak ada ya? Sama ya? Meluruskan pinggang. Tapi apa kata pengurus masjid? Wahai Bapak Ibu para jamaah, malam ini kita hadir di masjid, peringatan Isra dan Mi'raj. Yuk sama-sama datang. Akhirnya kita tinggalkan kenyamanan nonton TV tadi, bantal yang kita nyaman dengannya kita tinggalkan, tilam yang nyaman kita dengannya kita tinggalkan. Duduklah kita dalam masjid ini. Ada yang sakit pinggang, ada yang sakit boti, ada yang kijang-kijangan, ada yang samut-samutan, tapi datang. Mengapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Itu salah tidur. Jawab Bu ya. Jawab ya, Bapak. Allah. Ulang ya. Belum tak yang tadi. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kalau semangat itu semangatlah Ustaz ceramah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika pada hari manusia dihadapkan kepada Allah itu, maka tinggallah hilang manfaat harta bendanya, hilang manfaat anak keturunannya, kecuali illa man atallaha biqalbin salim, orang yang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat. Apa ciri orang yang hati yang selamat itu? Mereka yang terpaut hatinya mau dia datang ke masjid Allah. Itu ciri-ciri orang yang hati selamat, mau dia datang. Nah, ketika pada masa itu kita sadar bahwa ternyata capek letak kita pada malam hari ini, semoga pada saat kita dihadapkan kepada Allah mampu menolong kita. Ketika harta ditinggalkan, ketika anak belum tentu dapat membantu, tetapi hadirnya pada malam hari ini sudah pasti terjadi, dicatat oleh Allah sebagai timbangan amal ibadah. Makanya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya dengan rasa kerinduan yang paling dalam, yuk kita baca selawat kepada Nabi kita yang telah diutus oleh Allah. Kita rindu dengan beliau, kita jauh terpaut hidup kita dengan beliau. Lebih kurang sama dengan tahun kita ini berapa? 1443 tahun yang lalu. Lebih kurang begitu jarak kehidupan kita dengan beliau. Kita tak sezaman dengan beliau, kita tak hidup dengan zaman beliau, kita tak pernah melihat wajah beliau yang indah laksana bulan purnama, kita tak pernah melihat itu. Bahkan kita memohon kepada Allah, ya Allah, kami baca selawat kepadamu, hadirkan Nabi kami bisa melihatnya di dalam mimpi. Tapi pun terkadang di antara kita tak juga bisa bermimpi bertemu beliau. Ada Bu, ibu-ibu di sini? Ada yang mimpi ketemu Nabi? Ada Bu? Kalau kata ibu, ambo sering. Ada? Bapak-bapak ada? Ada Pak? Belum ya? Yang sebelah ini ada Pak? Mimpi ketemu Nabi? Tidak ada? Samo. Ambo tanya tadi kalau ada bertemu, ambo nak bertanya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kita rindu dengan beliau, tetapi tak bertemu dengan ketika hidupnya. Di dalam mimpi pun kita minta, tak juga bisa bertemu dengan beliau. Lalu bagaimana melepas rasa rindu kita dengan beliau? Makanya banyak-banyak baca solawat. Terbukalah hati kita, terbayanglah betapa rindu dan cinta kita kepada beliau. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika
Ada yang ngantuk, Bu? Ada yang ngantuk? Mohon maaf, saya berdiri lah, Bu, ya. Nah, kalau duduk nih pinggangmu sakit. Kurang minum air putih. Izin, Pak, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum memulai, tentu bagi yang belum kenal, amba kenalkan. Kalau nama sudah terpampang di situ, Rudi Hartono, SPDI, Sarjana Pado Indah. Kalau bahasa awak dari Pado Indah Sarjana, gede. Saya tinggal di Sore, kalau nama kampungnya Lubuk Trap. Nah, orang asli tinggal kelahiran Lubuk Trap. Lalu sebenarnya saya ketika masa kuliah, saya selesai tahun 2013 dari UIN Pekanbaru. Ketika masa kuliah saya pernah pakai sepeda motor. Pada suatu hari saya berangkat sore dari Lubuk Trap sampai di Kerinci, hujan lebat. Sampailah di kampung kita ini jam 9 malam seperti sekarang, hujan masih lebat. Akhirnya saya masuk dalam masjid ini. Pernah saya dengan kawan saya di dalam masjid ini numpang, mau berangkat ke Pekanbaru, hujan, mau balik ke sore udah jauh. Gimana nih? Akhirnya kami guling-guling lah. Nah, jadi kalau nampak dulu ada orang guling-guling, siapa lah, tak mungkin Ambo. Bagi yang rumah dekat-dekat ini pernah berguling sini, sholat juga. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, itu sekilas tentang Ambo. Jadi bertemu, berkenalan dengan pertama Bapak Haji Ishak ini, betul kata beliau, kami bertemu di dunia maya. Wah, begitu, luar biasa ya. Jadi bapak-bapak sekarang ini udah gaul gitu. Luar biasa beliau. Saya tengok status beliau, pada suatu hari beliau sedang, kalau bahasa kitanya, di salon. Kata beliau, walaupun rambut sudah putih tetap dihitamkan. Kenapa? Usia boleh tua tapi semangat tetap muda. Jadi kita betul juga kata bapaknya. Nah, jadi bertemu beliau di dunia maya. Karena di dunia maya itu di Facebook saya sering posting video, karena sebagaimana rekan kita kata Muhammad Arif, zamannya pula itu. Nah, zaman pula daripada yang buruk-buruk banyak di dunia maya itu, sekali-kali kita pula yang posting yang ceramah-ceramah. Nah, biar ada pilihan. Nah, di Facebook itu akhirnya bertemu dengan beliau WA dari Facebook, akhirnya dimintalah untuk hadir pada malam hari ini. Ikulah sejarahnya sampai di desa Bapak Ibu yang saya muliakan ini. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang saya muliakan, sebagaimana maksud dan tujuan kita peringati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apa yang hendak kita sampaikan, perjalanan Isra dan Mi'raj itu merupakan perjalanan yang luar biasa, yang hanya terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini tidak akan pernah tertandingi, tidak akan pernah bisa dilawan sampai akhir zaman abad modern ini pun. Kalaupun ada manusia yang berusaha sampai ke bulan, berusaha sampai ke Mars, berusaha sampai ke Pluto, menjelajah bumi, menjelajah matahari, tetapi perjalanan Isra dan Mi'raj tetap menjadi perjalanan yang luar biasa, yang tidak akan tertandingi sampai dunia ini kiamat. Ini terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa perjalanan ini disebut perjalanan luar biasa yang tak akan pernah tertandingi? Pertama, kita tengok dari segi jarak. Ngantuk? Kalau ngantuk selamat lagi kita. Nanti sekali-kali kamera kita arahkan. Nanti ibu-ibu kan kita masukkan ke YouTube.
Jadi hati-hati kalau ngantuk ya. Dia tengok YouTube nanti, waduh, ambo pula senang ngantuk pula ya. Apa cantik-cantik. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, mengapa perjalanan ini luar biasa? Kita tengok dari segi jarak. Jaraknya dari mana? Kita kenal di dalam ayat yang selalu kita baca, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bahwa perjalanan Nabi ini dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, itu jaraknya hari ini pada abad modern ini bukan jarak dahulu. Jarak hari ini lebih kurang kalau kita tengok itu 1512 km dari Makkah ke Palestina. 1500 km. Lalu kalau ditempuh dengan jarak 1500 km itu pakai bus hari ini, jarak-jarak kecepatannya adalah rata-rata 80 km per jam, itu ditempuh lebih kurang 15 atau 16 jam lamanya perjalanan. Berapa, Bu? Berapa? 15 jam. Berapa? Siap-siap ya, nanti kita buat kuis. Ada disiapkan? Wah, banyak. Setiap ceramah saya nanti kalau ada angka-angka, ada nama-nama, tolong diingat, akan menjadi pertanyaan di akhir. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, 1500 km hari ini pakai bus lebih kurang 15 atau 16 jam. Itu perjalanan. Kalau dahulu di dalam sejarah dikatakan sebulan berangkat, sebulan balik, lebih kurang 2 bulan. Itu zaman Nabi. Sebulan pergi, sebulan balik. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya sebagian malam saja. Maka jarak yang 16 jam modern hari ini ditempuh hanya sebagian malam saja oleh beliau. Kemudian tak sampai di situ Bapak Ibu yang saya muliakan, akhirnya sampai Masjidil Aqsa. Nabi sholat, bertemu dengan para nabi dan rasul, lalu naiklah langit pertama, langit kedua, langit sampai langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai arasnya Allah, bertemu dengan Allah yang jarak ini tak terhingga jauhnya. Maka dalam salah satu hadis Imam Ahmad mengatakan, kata Rasulullah, jarak antara satu langit ke langit berikutnya lebih kurang 500 tahun perjalanan. Berapa? Berapa, Bu? Berapa, Bu? Kira-kira itu Bapak, Pak? Bisa dihitung enggak? Umur kita ada 100 enggak? Enggak ada. Jadi kata Nabi, jarak antara satu langit ke langit berikutnya lebih kurang 500 tahun perjalanan. Ini adalah jarak yang tak akan pernah bisa dihitung, karena umur manusia pun tak sampai 100. Ini apa maknanya? Maknanya Nabi mengatakan antara jarak satu langit ke langit berikutnya itu tak terhitung oleh manusia berapa miliar, berapa kilometernya. Kenapa? Begitu luar biasa jauhnya. Langit 1, langit 2, sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan Nabi melewati banyak alam. Ada alam nasut, alamnya manusia, alamnya materi, ada alam malakut, alam para malaikat, ada alam jabarut, alamnya para ruh. Bukti Nabi bertemu para ruh Nabi dan Rasul. Dan yang terakhir disebut dengan alam nasut, alam ketuhanan. Luar biasa, jarak tak terhitung. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ini ditempuh oleh Nabi
jarak yang luar biasa ini hanya sebagian malam saja. Begitu luar biasanya perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah luar biasanya perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wahai sahabatku, kata Muhammad, engkau tak melanjutkan perjalanan bersamaku? Kata Jibril, wahai Muhammad, sesungguhnya level kita berbeda, kedudukan kita berbeda Muhammad, derajat kita berbeda. Hanya engkau yang bisa melanjutkan perjalanan menembus alam itu, sementara saya walaupun malaikat mulia di sisi Allah tak bisa memasuki alam itu. Kenapa? Derajat kita, makam kita berbeda. Itu artinya apa Bapak Ibu? Perjalanan Isra dan Mi'raj ini sekaligus menjadi bukti bahwa derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling mulia, paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dengan malaikat Jibril. Lah Bu, lah ngantuk? Ngantuk? Kalau ngantuk minum dulu air itu. Udah Pak? Bapak onam ya. Kalau mau aku lah. Ngantuk pakai tike olah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa? Perjalanan Isra dan Mi'raj ini menjadi bukti bahwa derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling mulia, paling hampir dengan Allah. Tidak ada yang mengalahi kedekatannya dengan Allah, baik golongan malaikat, golongan jin, golongan manusia, makhluk di bumi, makhluk di laut, makhluk di angkasa, semuanya tidak ada yang melebihi kedekatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajatnya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bu, apa sebab? Nah, jadi inti pembahasan kita tuh di sini. Apa sebab? Mengapa Nabi kita derajatnya begitu tinggi, bahkan sekelas malaikat Jibril pun kalah? Apa sebab? Bapak Ibu yang saya muliakan, cerita kita tarik lagi ke bawah. Kalau tadi ceritanya sudah sampai ke aras, kita tarik lagi jauh ke langit yang ketujuh, ke-6, ke-1, lalu kembali ke Masjidil Aqsa, lalu kita tarik lagi kembali ke Masjidil Haram. Kita tarik lagi beberapa saat sebelum Nabi diperjalankan Isra dan Mi'raj. Jadi kita tarik lagi. Di sini inti yang kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika sebelum melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, kita kenal bahwa Nabi kita pernah dibelah dadanya. Bu, pernah dibelah dadanya. Di dalam sejarah Nabi itu lebih kurang ada 5 kali dadanya dibelah. Salah satunya ketika mau diberangkatkan Isra dan Mi'raj, ada 5 kali. Nah Bapak
Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika akan diberangkatkan Isra dan Mi'raj, datanglah malaikat, lalu dadah Nabi kita dibelah. Setelah dibelah, apa yang dilakukan? Dibersihkan. Setelah dibersihkan dada Nabi, apalagi yang dilakukan? Diisilah dada yang sudah bersih tadi. Dengan apa? Sekurang-kurangnya 3 perkara. Ada ilmu dimasukkan di dalamnya, ada iman ditanamkan di dalamnya, ada hikmah diberikan kepadanya. Berapa, Bu? Berapa? 3. 1, 2, 3. Itu dimasukkan di dalam dada Nabi. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang hendak kita sampaikan? Ternyata inilah gambaran. Bukan berarti dada Nabi kita itu kotor, bukan berarti beliau tidak punya iman, bukan berarti beliau tidak punya hikmah, tapi ini gambaran dari Allah. Ketika seseorang ingin diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, hampir dengan Allah, maka contohlah Nabi ketika akan diangkat, dibersihkan terlebih dahulu dadanya. Ini contoh. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam kajian orang tua-tua kita, di dalam kajian orang tua-tua kita yang menjalani tarekat, jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu, para guru-guru, para mursyid, para syekh yang hadir pada malam hari ini salah satu yang dijadikan contoh di dalam orang menjalani tarekat. Ya Pak ya? Salah satu contoh orang yang menjalani tarekat. Tarekat itu apa? Dalam bahasa kita yang sederhananya, jalan yang dilalui untuk berusaha sedekat mungkin, sehampir mungkin dengan Allah. Itu bahasa sederhananya. Kalau bahasa gurunya, itu mungkin gurunya lebih paham. Apa? Jalan yang kita lalui dengan amalan-amalan tertentu, dengan zikir-zikir tertentu. Untuk apa tujuannya? Untuk sedekat mungkin, sehampir mungkin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lalui jalan tarikat. Maka di dalam tarikat itu, proses pembedahan dada Nabi dibersihkan, diisi ilmu iman hikmah. Inilah yang disebut sebagai proses 3 setali. Apa itu? Proses itu, pertama ada istilah tahalli, yang kedua ada istilah tahalli, yang ketiga ada istilah tajalli. Paham tak? Paham? Tak sampai kami nampak. Dongeng aja lah. Kian ada untuk engkak bagian. Ikut untuk orang tua kita dulu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada istilah tahalli dan tajalli, mencontoh dari dibedahnya dana Nabi sebagai syarat diangkatnya derajat seorang hamba. Apa itu tahalli? Tahalli itu proses pembersihan hati. Jadi kalau kita ingin hampir dengan Allah, derajat kita ingin diangkat oleh Allah, tak ada cara yang paling utama, paling awal dilakukan, termasuk orang menjalani tarikat sekalipun. Langkah pertama itu mesti dibersihkan hatinya. Kalau mau derajat kita diangkat, kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, pertama langkahnya bersihkan hati. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi kesempurnaan ciptaan manusia, kami ilhamkan 2 jalan pada dirinya. Ada jalan yang baik, ada jalan yang tidak baik. Tapi beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya, merugilah orang-orang yang malah mengotorinya. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau ingin hampir dengan Allah, dekat dengan Allah, bersihkan
mencontoh dari perjalanan awal Isra dan Mi'rajnya Nabi. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, selagi masih ada rasa ujub, rasa ria, takabur, sakit hati, iri dan dengki, kalau masih bersarang itu akan menjadi hijab, menjadi penghalang masuknya petunjuk Allah. Kalau petunjuk Allah tak masuk, maka tertutup hijab tadi untuk dekat dengan Allah. Karena apa? Karena di dalam hati masih ada penyakit. Fi qulubihim maradun fadza. Alhamdulillah. Ambo tadi tak hafal terus betul. Di dalam hati mereka ada penyakit. Kalau tak dibersihkan, Allah tambah sakit itu. Ya Bu, sakit hati, iri dengki, ciri-cirinya apa? Yang paling mudah saja. Kalau ada tetangga buat rumah bau, awak sakit kepala, itu sakit hati. Kalau ada tetangga punya mobil baru, awak sakit gigi. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ada rasa penyakit ini dalam hati kita, maka ini akan menjadi penghalang kita dekat dengan Allah. Untuk dekat, bersihkan dulu hati kita. Itu dinamakan proses tahalli di dalam ajaran orang tua-tua kita. Boleh kita mencontohnya? Boleh, silakan. Setelah selesai wadah ini sudah bersih, hati sudah dibersihkan, maka masuk yang kedua. Apa itu? Tahalli. Apa proses tahalli itu? Diisilah wadah yang sudah bersih tadi dengan akhlak yang terpuji, sifat-sifat yang elok, sifat-sifat yang bagus. Sabar, syukur, rendah hati, isi. Ya Bu, lah kalau sudah bersih hati kita, maka isi dengan sifat yang terpuji, syukur. Ikut syukur tadi yang mau sampaikan di awal tadi, kok sangat penting sekali. Kalau tidak bersyukur dalam hidup, sebesar apapun rumah, sebanyak apapun kebun, setinggi apapun jabatan, kalau tidak bersyukur, maka hilang nikmatnya. Ya Bu, Bu, sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang diajarkan yang kedua. Bersihkan wadah hati kita ini, lalu isilah dengan sifat-sifat yang terpuji. Ini langkah yang kedua. Setelah sampai langkah yang kedua, apalagi kita mencontoh dari perjalanan awal Isra dan Mi'raj Nabi itu. Kalau sudah tahalli, kalau sudah dibersihkan, kalau sudah diisi dengan sifat yang terpuji, maka otomatis sampai pada tingkatan yang ketiga. Apa itu tingkat ketiga? Tajalli. Apa itu tajalli? Tersingkapnya hijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersingkap hijab tadi, terbuka pandangan makrifatnya dengan Allah. Ikut Nabi, makanya Nabi sampai
Walaupun ada perbedaan pendapat antara para sahabat dan istri Nabi, Nabi melihatkah secara langsung ketika berhadapan dengan Allah, melihat dengan mata kepalanya kah, atau melihat dengan mata hati? Itu terjadi perbedaan pendapat ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas, kehadiran Nabi merupakan bentuk tersingkapnya hijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita sudah terbuka hijab kita dengan Allah, tak ada lagi jarak kita dengan Allah, karena proses pembersihan, karena proses penghiasan diri, maka kemana kita memandang, kemana kita bawa, maka di situ ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak berat lagi ibadah kita, salat kita tidak akan berat. Tidak usah orang teriak-teriak hayya 'alas shalah. Bak kita bapak tadi, bapak imam berangkat, inyo masih duduk di bangku itu. Pas selesai doa, selesai salat, balik ke rumah masih duduk juga di bangku itu lagi. Padahal di masjid itu luar biasa azannya. Apalagi azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Bertambah togap. Kenapa bisa terjadi begitu, Pak? Kenapa masjid luar biasa nih, bosenya begitu indahnya, nak dibangun lagi, karpet baru, iya Pak. Tapi yang sholat 10-20 orang. Apa pertanyaan? Kenapa? Bu, kenapa? Ikut jujur-jujurnya kita, Pak. Nah, kalau nama malah kian. Isuk nyandu undang ya budak tu lagi. Indak datang sama doh. Iya, ya betul kowe. Mengapa demikian? Salah satunya yang ketiga tadi. Kita masih terhijab hati kita dengan Allah. Sebagus apapun azan, sebagus apapun imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa imam kita. Tapi yang sholat di belakangnya bergelisah. Gelisah itu nak copot aja. Dibaca surat Kul a'udzu birabbin nas panjang kitanya. Apalagi sabbihis. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ya tuh guys, itu memang panjang. Mati itu. Gelisah. Apalagi imamnya sosok sedikit kan? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal. Tuh guys, nah balik. Apalagi yang model itu. Kenapa terkadang kita berat? Panggilan azan terdengar di telinga kita, panggilan sholat, masjid sudah disojukkan. Kenapa? Ternyata mohon maaf Bapak Ibu, telinga kita masih terkadang terhijab, kalau bahasa orang-orang terikatnya dengan Allah. Masjid kita sudah buat sojuk, tetapi hati dan perasaan kita masih hangat. Nah, makanya itu terjadi tadi. Maka Bapak Ibu yang semuliakan, peringatan Isra dan Mi'raj ini sudah jelas. Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Kalau seorang hamba itu mau diangkat derajatnya, mau mulia, mau mudah hidupnya, mau lapang rezekinya, maka salatlah. Dirikan salat terkhusus untuk laki-laki ke masjid. Ibu-ibu boleh? Boleh. Tapi kan katanya tak boleh, kami di kamar saja. Tak mau, dalam kamar lah. Datang ke masjid gimana? Boleh, silakan. Tapi jangan jadi imam pula kan. Mau jadi imam lah Pak Isa sekali.
Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa? Maka hadirlah, kunjungilah, karena inilah harapannya. Isra dan Mi'raj setiap tahun, salat dibahas setiap tahun, tapi tak pernah tersentuh hatinya, tapi hatinya tak juga berubah. Masjid masih tetap kosong saja, azan dilantunkan tapi tak pernah datang juga. Jangan-jangan proses kita, tahalli kita, pembersihan kita belum, proses tahalli kita mungkin saja masih banyak sifat tercelah yang kita kejauhkan, apatah lagi hati kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kenyamanan ibadah itu akan hilang. Ciri-ciri orang yang terbuka hatinya dengan Allah, maka ibadahnya terasa enak. Ciri orang yang terbuka hijabnya dengan Allah, salatnya terasa enak, ke masjidnya terasa enak. Jangan Bapak Ibu heran ketika orang tua-tua kita ini, Pak Imam kita ini, subuh-subuh jam 4 subuh sudah datang ke masjid, sementara kita jam 7, jam 8 siang pun belum bangun. Kenapa? Karena ternyata bisa saja orang tua-tua kita itu hatinya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, salatnya enak. Jadi kalau kita tak salat tak enak, itu ciri-ciri. Ayo kita perbaiki. Bukan salah, enggak. Karena kita tempatnya salah tapi mau memperbaiki. Allahu Akbar. Apapun bentuk imamnya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi uang yang mengikut belakang tuh hatinya kusuk dengan Allah tetap. Ya tak? Tapi bagaimanapun sebagus imamnya solat, kalau hati kita terhijab dengan Allah, bismillahirrahmanirrahim, pakai lagu yang paling sedih, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, yang belakang tetap juga gelisah, yang nyamuk lah, yang age lah, yang macam-macam. Sebose-bose induk ayam nyamuk dah soalnya. Sakit ikolah, yang ponat lah, yang berkeringat lah, yang AC tak hidup lah, yang nampak tai cocak lah, macam-macam. Maka terjadilah solat itu tak sampai dengan Allah. Kalau solat kita tak sampai kepada Allah, maka solat tak bisa kita nikmati. Berat kita untuk mewajibkannya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh sebab itu mari sama-sama kita pergunakan peringatan Isra dan Mi'raj ini betul-betul menjadikan kita semakin cinta dengan masjid, semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah dari sebelum Nabi diangkat derajatnya. Nabi diangkat derajatnya luar biasa. Jauh sebelum itu beliau telah dibersihkan hatinya. Ikolah yang hendak kita contoh pada malam hari ini. Jadi mohon maaf, mungkin pembahasan kita sebagian kecil saja di antara pembahasan yang lain daripada Isra Mi'raj, tapi yang sedikit ini mudah-mudahan mampu memotivasi kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.